tapi ibadahnya online lagi. Nggak apa-apa ya, tidak memutuskan semangat kita, tidak mengendorkan semangat kita. Benar nggak Bun? Benar. Karena kita mau memuji Tuhan. Bun, boleh dong sapa kabarnya? Halo, apa kabar adik-adik? Lama kan ketemu Bunda? Sehat semua? Sehat. Nah, karena semua itu sudah sehat, kan kita langsung mulai aja. Kita mau nyanyi Mas PA bersama-sama, semua adik-adik berdiri. Berdiri biar kita semuanya semangat. Oke? Sudah siap Bunda? Pak Ferry sudah siap? Kakak-kakak sudah siap? Siap. Kita mulai Kak Ferry. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah Tuhan, kami pujuk berkumpul riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dengan sukacita mau merawat benih menyirami, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik, Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesus merawat sejati, dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Masih semangat ya adik-adik, karena kita sebentar lagi akan nyanyi lagu bagus. Sunyi sukacitaku. Mainkan Kak Ferry. Oke. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Wah, adik-adik semuanya sudah semangat. Terima kasih ya untuk semangatnya. Nah, selanjutnya kita mau berdoa dulu nih sebelum masuk lebih dalam lagi ke ibadah. Oleh sebab itu adik-adik dipersilahkan duduk karena kita mau berdoa dulu. Sudah duduk semua? Kalau gitu sekarang kita siapkan sikap doanya ya. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk pagi yang sudah Kau berikan Tuhan. Karena hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam ibadah PA secara online Tuhan. Walaupun secara online Tuhan, hari ini kami percaya bahwa urapan-Mu Tuhan, berkat-Mu Tuhan akan terus Tuhan mengurapi adik-adik di tempat di mana mereka berada hari ini Tuhan, di setiap rumah-rumah mereka Tuhan, di setiap sudut-sudut rumah mereka ya Tuhan.
Tuhan. Terima kasih Tuhan, persiapkan kami Tuhan untuk masuk lagi lebih dalam ibadah hari Minggu ini Tuhan, agar setiap hati kami boleh menerima Tuhan urapan berkat yang datang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita boleh tetap duduk aja. Selanjutnya kita akan sama-sama bernyanyi berhimpun semua. Silakan Kak Felix. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia memurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan membaca Mazmur. Oleh sebab itu adik-adik persilahkan untuk mengambil Alkitabnya. Lalu setelah sudah persiapkan Alkitabnya, tetap berdiri ya. Silakan Bunda untuk memimpin Mazmur pagi hari ini. Adik-adik sudah siap? Kita akan membaca Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Kita baca bersilih ganti, Bunda yang menjorok ke depan dan adik-adik yang ke dalam. Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia, Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorak. Amin. Oke adik-adik, kita tetap berdiri karena kita mau menyanyikan satu lagu lagi dengan sambil menari, bergerak. Oke, kita nyanyi lagu Ku Diberikan Bidang Baru. Silakan Kak Felix. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang baru. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke. Sebelum kita mendengarkan dan membaca firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah kami, buka hati dan pikiran kami, agar kami mengerti tentang firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, kita siapkan Alkitabnya. Sudah semua ya? Kalau teman adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya, nanti dibuka di Imamat 1, di Imamat Perjanjian Lama. Ayo jangan lupa pasal 1 ayatnya yang pertama sampai 3. Benar ya Bun ya? Oke, kita berdiri aja Bun. Nah adik-adik, kita mau membacanya juga sambil berdiri ya. Jadi adik berdiri. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dengan perikop korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercelah. Ia harus membawa ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Amin. Oke, adik boleh duduk kembali. Kita juga Bun, duduk juga. Oke.
Wah, tadi kita di ayatnya kayaknya udah kayak terpampang jelas gitu ya Bun ya, tentang apa kita akan membaca hari ini. Nah, sebelumnya adik-adik, Kak Natali mau kasih bocoran nih tentang imamat. Imamat ini jadi itu berisi tentang apa ya Bun? Aturan-aturan ya Bun ya? Aturan persembahan. Aturan-aturan dan terutama tentang persembahan. Nah, jadi kayak imamat ini mau kasih tahu kita tentang aturan bagaimana kita harus memberikan persembahan yang terbaik. Nah, adik-adik sudah paham belum ya dari sini? Ya belum ya Bun ya, terlalu awal kayaknya. Nah, jadi di ayat ini itu kita tuh dibilangin loh adik-adik kalau kita tuh harus berusaha untuk memberikan persembahan yang terbaik. Tadi adik-adik lihat kan di ayatnya itu di ayat 2. Apabila seseorang di antara kamu hendak memberikan persembahan, seorang di antara kamu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Nah, adik-adik itu sudah menjadi kuncinya ya. Jadi kalau kamu memberikan persembahan sama Tuhan, berikan itu semua yang terbaik. Kalau zaman dulu memberikan persembahan berupa korban bakaran itu lembu sapi dan hasil pertanian peternakan itu adalah berarti itu adalah sesuatu yang terbaik ya Bun ya. Berarti mereka sudah memberikan apa yang benar-benar mereka miliki ya Bun ya. Ya kan, karena kan kalau zaman dulu kalau misalnya dibilang orang berada itu kan berarti kalau punya ternak ya Bun ya, punya sapi, domba gitu-gitu ya Bun ya. Nah, ketika itu di zaman itu dibilang kalau kamu mau kasih persembahan buat Tuhan, kasihlah lembu sapi, anak domba. Nah, maksudnya adalah kasih yang terbaik, kasih semua yang terbaik yang kita punya. Bener gak Bun? Benar. Nah, kalau misalnya di sehari-harinya kita ya Bun, sehari-harinya adik-adik nih lebih tepatnya, kalau misalnya memberikan persembahan, kan kalau kita ke gereja nih, kita ibadah kayak Bun, kan ada persembahan ya Bun ya. Nah, dari hal yang paling simpel, memberikan persembahan, kan kita dikasih sama mama papa uang persembahan kertas tuh. Nah, udah dikasih mama baik-baik terus sama adik-adik diambil, disimpannya diiniin loh Bun, dilipat-lipat kayak origami. Jadi kayak origami, jadi art, jadi seni gitu kan. Tapi waktu kita mau buka seninya itu susah Bun, nanti jadinya robek. Nah, kan nggak enak ya Bun ya. Nah, itu nanti kalau misalnya dari hal terkecil itu aja loh adik-adik. Kalau misalnya adik-adik memberikan persembahan asal-asalan, hal kecil loh ya, ini hal yang sangat mudah dilakukan. Memberikannya asal-asalan dengan kayak uang persembahan itu diuntel-untel gini terus dimasukin dalam kantong persembahan, itu kan udah memberikan contoh kalau tidak baik ya. Itu sudah menjadi awal yang tidak baik adik-adik ya. Jadi mungkin kalau mulai sekarang kita harus belajar. Sebenarnya kakak-kakak ini ngomongnya nggak cuma sekarang, sudah lama kita ngomongin tentang hal memberikan persembahan ini ya adik. Meskipun kecil, meskipun sederhana, tapi itu Tuhan Yesus itu sangat menghargai ya Bunda. Makanya kalau memberi itu jauh lebih baik dilipat dua, terus baru dimasukkan ke persembahan. Tentunya dengan hati yang tulus ya Kak ya. Hati yang tulus benar Bun. Kalau Kak Natali tahu nih ya Bun, Tuhan Yesus itu tidak melihat seberapa besar yang diberikan, tapi ketulusan hatinya juga dilihat. Itu yang penting adik-adik. Nah, ketika pun kita mau datang, misalnya kita berdoa sendiri di rumah, kayak misalnya kan adik-adik kan yang udah besar-besar nih, udah bisa mulai baca Alkitab, mungkin kalau malam sebelum tidur baca Alkitab dulu, berdoa. Nah, coba kita lihat, kalau kita sendiri kan berdoa sendiri kan nggak bisa ngasih persembahan Bun, kan berdoanya sendiri, mau kasih persembahan ke siapa coba? Tetap ada adik-adik, tetap ada yang dilihat, tetap ada persembahan yang akan kita beri buat Tuhan, yaitu hati kita ya Bun ya, ketulusan hati kita. Ketika kita datang berdoa, kalau kita berdoa nih, serius berdoa, tapi pikirannya melayang. Aduh, aku ingat tadi besok mau main game, tapi bilangnya Tuhan terima kasih. Di sini otaknya aku besok mau main game sama ini, sama si A, sama si B, sama Sean, sama Yevan, sama Tifa, sama semuanya aku mau main. Wah, terus nggak fokus ya, jadinya
doamu itu, persembahanmu itu jadinya cuma ya sedih ya Bun, tidak baik gitu loh, jadi kayak percuma, kan sayang kan kayak gitu. Nah, kenapa kok kita harus memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Bun? Ya, karena Tuhan kan memberi kita yang terbaik juga. Betul, Tuhan itu sudah memberikan kita yang terbaik yang hari ini itu kita miliki gitu loh adik-adik. Yang hari ini kita miliki sekarang, kita harus syukuri karena Tuhan itu yang kasih adik-adik. Tuhan itu Allah yang maha adil, pengasih lah pokoknya. Jadi ketika Tuhan sudah memberikan, ya kita terima gitu loh. Ketika Tuhan memerintah, kita jalankan kayak gitu. Karena percayalah setiap step by step setiap langkah demi langkah Tuhan Yesus itu sudah siapkan sesuatu yang indah gitu. Meskipun misal kita tuh dikasih misalnya kita tuh diminta pelayanan ya Bun, pelayanannya tuh kecil-kecil yang tidak terlihat oleh orang gitu kan. Misalnya pelayanannya cuman yang sederhana pelayanan. Oh, misalnya cuma diminta tolong untuk nganter misalnya cuma minta tolong nganter Pak Pendeta gitu kan ya. Ini kakak yang udah agak besar nih kayaknya ya Bun, contoh aja. Misalnya disuruh nganter Pak Pendeta, jaga pendeta nanti rame misalnya disuruh antar Kak Natali nih, Kak Natali lagi butuh diantar gitu kan dari rumah ke gereja. Terus kan ceritanya Yevan ini udah bisa naik motor, ceritanya udah gede udah bisa naik motor, Kak Natali minta tolong Yevan. Terus habis gitu Yevan, oh iya Kak, aku antar aja, aku jemput Kak Natali, nanti aku bawa ke gereja. Akhirnya Yevan datang, Yevan antar gitu kan. Adik-adik tahu kalau misalnya dengan adik-adik bantu kakak tadi ngantar Kak Natali ke gereja itu sudah pelayanan. Itu juga sudah pelayanan ya Bun ya. Kecil ya itu ternyata, cuma nganter loh, padahal cuma nganter aja dari rumah ke gereja gitu kan. Itu kan yang selalu dilakukan juga sama orang-orang, datang ke gereja, nganter orang, cuma nganter aja kok. Tapi itu juga adalah suatu bentuk pelayanan adik-adik. Dan ketika kita juga bisa memberikan dengan tulus hati, otomatis Tuhan juga pasti akan senang. Wah, Yevan tadi mau ya diberikan pelayanan yang kecil ini dia selesaikan dengan baik. Nanti kalau dia sudah siap, aku akan memberikan dia satu pelayanan yang besar lebih lagi, supaya nanti dia bisa makin bersinar lagi, supaya bisa lebih berdampak lagi di sekelilingnya gitu. Nanti mungkin bisa jadi bisa jadi kakak layan kayak kita ya Bun ya. Mungkin bisa jadi majelis, nanti kalau sudah lebih besar lagi bisa juga jadi pendeta ya Bun ya. Bisa adik-adik. Puji Tuhan, gimana jadi pendeta ya. Nah adik-adik, nggak cuma dalam gereja aja kita berpelayanan, tapi di luar gereja, termasuk di keluarga. Bener nggak Bun? Misalnya apa ya Bun, kalau misalnya pelayanan di keluarga? Ya, membantu orang tua di rumah. Membantu orang tua di rumah adalah bentuk dari pelayanan juga, karena kan orang tua adalah walinya Tuhan Yesus di bumi. Kalau kita nggak bisa menghormati orang tua kita di bumi, gimana kita bisa menghormati Tuhan Yesus yang adalah orang tua di atas segala orang tua? Ya kan? Kita belajar dari yang paling kecil adik-adik. Meskipun dipandang sepele sama orang, dipandang sebelah mata sama orang, tapi percaya kalau Tuhan nggak pernah ya Bun memandang itu kecil gitu. Mungkin manusia melihatnya kecil, tapi Tuhan tidak memandang itu. Asal kita tulus hatinya, asal kita mau, pasti Tuhan itu akan bangga dan senang dengan kita, menyenangkan hati Tuhan yang pernah. Nah, mungkin Bunda mau nambahin apa lagi Bun? Dalam kita memberi persembahan, hidup kita ini adalah pemberian Tuhan. Sudah sepantasnya sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan, kita datang menghadap kepadanya bukan dengan tangan kosong. Kesadaran diri sebagai pribadi yang telah menerima kebaikan dari Tuhan, maka kita haruslah mempersiapkan sesuatu yang dapat menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum bahagia. Persembahkanlah sesuatu dari hati yang bersyukur, sehingga kita mempersiapkan persembahan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga yang terbaiklah yang kita berikan kepada Tuhan. Tidak bercacat,
dan dalam keadaan yang utuh. Itu Tuhan hanya minta itu. Wah, memberikan persembahan yang Tulus hati dari hati. Oke, Kak Natali sih percaya Bun, sekarang adik-adik semuanya sudah mengerti, sudah paham kalau memang kita itu harus memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kita. Oke adik-adik, nah mungkin hari ini firman Tuhan kita sampai situ. Semoga adik-adik diberkati melalui firman Tuhan itu. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, kita akan berdoa tutup dulu Bu untuk ibadah firman-Nya. Mari kita satu dalam doa. Bapak yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan karena kesempatan ini begitu indah Tuhan. Karena hari ini juga kami telah menerima Tuhan firman-Mu Tuhan tentang memberikan yang terbaik Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu Tuhan akan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk-Mu juga Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan sudah memberikan contoh bagi kami untuk bagaimana kami harus memberikan yang terbaik pula untuk Engkau Tuhan. Bukan hanya untuk Engkau Tuhan, tapi untuk orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Meskipun diberikan kecil Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, Kau akan melihat itu besar. Meskipun pelayanan yang kami lakukan kecil Tuhan di mata manusia Tuhan, tapi kami percaya Tuhan tidak memandang besar kecil pelayanan yang kami lakukan. Tapi Tuhan melihat hati setiap orang yang melakukannya dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, dan kami boleh bertumbuh Tuhan, bertumbuh semakin baik hari demi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Sekarang kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Beri Padanya. Sikap doanya bagaimana? Saya siap berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk segala waktu dan kesempatan-Mu pada hari ini Tuhan, karena kami boleh Tuhan berkumpul bersama Tuhan untuk berdoa syafaat Tuhan. Hari ini kami berdoa untuk gereja Tuhan, agar gereja ini selalu diberkati Tuhan. Gereja GPIB Benowo ini boleh selalu menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat, rekan-rekan kami yang ada di kantor gereja, diaken, dan juga semua orang ya Tuhan, agar selalu dalam lindungan-Mu Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan untuk melewati segala yang terjadi pada hari-hari ini Tuhan, dan juga ke depannya. Tuhan, hari ini juga tidak lupa kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan juga keluarga Tuhan, dan juga Kakak Vikaris Lola. Kiranya Kau berkati setiap pelayanan yang mereka lakukan Tuhan, agar boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Bapak, tidak lupa juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di luar sana Tuhan. Kiranya Kau berdoa Tuhan di pelosok manapun mereka Tuhan, kiranya Kau berkati dan selalu memberikan kekuatan Bapak. Bapak, hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapak. Kiranya Kau berkati Tuhan bangsa kami ini Tuhan, pemerintahan kami ini Tuhan, dari pemerintahan jajaran paling tinggi hingga yang paling bawah RT RW Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau beri kebijaksanaan Tuhan, kemampuan Tuhan, agar mampu Tuhan melewati hari-hari ini Tuhan yang penuh
ujian, penuh cobaan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, di balik setiap ujian dan cobaan yang sedang kami alami Tuhan hari ini boleh menjadi pelajaran yang baik bagi kami di depan nanti ya Tuhan. Dan kami percaya ada rencana yang indah yang Tuhan sudah rencanakan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk ciri payah mereka Tuhan yang sudah berusaha juga untuk membuat kami tetap aman Tuhan, tetap sehat dan kuat. Tidak lepas juga Tuhan kami berdoa untuk para tenaga medis Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka adalah garda paling depan Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, berikan mereka kemampuan Tuhan, berikan mereka kebijaksanaan dalam menghadapi setiap apa yang datang kepada mereka ya Bapak. Tidak hanya rekan-rekan medis Tuhan, kami juga berdoa dari rekan-rekan kami yang melakukan hal-hal kecil ya Tuhan, seperti driver ambulannya, seperti juga penggali kuburnya Tuhan. Semuanya Tuhan kiranya Kau berkati, beri kekuatan Tuhan, beri mereka kemampuan Tuhan, agar mereka dapat menjalani semuanya ini Tuhan, karena kekuatan yang daripada-Mu lah Tuhan yang membuat kami mampu dan kuat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan di kesempatan yang begitu indah ini Tuhan, begitu luar biasa ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap adik-adik layan kami Tuhan di GPIBK Benowo ini Tuhan. Kau berkati kami Tuhan, berkati adik-adik Tuhan, agar adik-adik Tuhan boleh selalu sehat Tuhan, selalu kuat Tuhan, dan mereka hari demi hari boleh bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap orang tua adik-adik layan ya Tuhan, agar Kau beri kekuatan, kemampuan Tuhan, beri kebijaksanaan Tuhan, mampukan mereka untuk mendidik adik-adik Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Juga untuk kakak-kakak PA Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak PA Tuhan, Kak Dian, Kak Diana, Kak Cynthia, Kak Afi, Bunda, Kak Felix, begitu pula hamba Tuhan. Terima kasih untuk setiap waktu yang sudah disediakan Tuhan, karena semua ini adalah rencana-Mu yang indah Tuhan. Kami boleh berkumpul membuat suatu pelayanan bersama Tuhan, dan semoga Tuhan pelayanan ini boleh harum di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, begitu banyak doa yang ingin kami sampaikan Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, sebelum kami menyampaikan setiap doa kami Tuhan, Kau yang tahu Tuhan lebih dari diri kami sendiri Tuhan. Demi Tuhan yang sudah mengajarkan kami berdoa sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nanti orang tua yang memberikan ke pihak gereja. Oke, ngerti semua ya? Kan pintar-pintar. Kita akan menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Silakan Kakak Denis. Betapa kita tidak bersyukur, tertanam air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Nah adik-adik, sebentar lagi kita akan mendoakan persembahan-persembahan kita. Doa persembahan akan dipimpin oleh Bunda. Silakan Bu. Adik-adik, mari kita berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Bagaimana sikap berdoanya? Saya siap berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu
Tuhan, kami tadi sudah memberikan sedikit dari berkat-berkat kami. Kiranya Engkau mau memberkati persembahan kami ini, agar persembahan kami ini bisa dan dapat dipakai untuk pelayanan-Mu melalui gereja Gunawan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan yang sudah memberi persembahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu lagi sebelum kita doa berkat atau kembali ke kegiatan kita masing-masing di rumah ya. Kita nyanyi Yesus berpesan. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu karena Engkau sudah membimbing kami dalam ibadah ini. Tuhan, Engkau sudah mengawali ibadah ini sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah persekutuan dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita semua. Amin.